Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amharayadin dengan nomor stamuk S1S12037. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembahasan materi, di mana materi ini sudah kami bahas sebelumnya pada perkuliahan, yaitu pada mata kuliah Sistem Basis Data. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mid semester untuk mata kuliah Sistem Basis Data. Adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada dua submateri. Yang pertama yaitu materi basis data relasional dan yang kedua Introduction to SQL. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membeberkan materi, kemudian saya akan mencontohkan atau memberikan praktik langsung pada aplikasi MySQL. Yang pertama basis data relasional. Untuk definisinya sendiri, basis data relasional ini adalah basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk memberi gambaran sebuah berkas data. Adapun keunggulan-keunggulan dari basis data relasional yang pertama adalah bentuknya yang sederhana, kemudian yang kedua mudah melakukan berbagai operasi data. Nah, dalam basis data relasional ini terdapat istilah-istilah yang sering digunakan. Yang pertama relasi. Relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan baris. Kemudian ada atribut, yaitu kolom pada sebuah relasi. Ada tuple, yaitu baris pada sebuah relasi. Kemudian ada domain. Domain adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Kemudian ada derajat atau degree, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi. Kemudian ada juga yang disebut dengan cardinality atau jumlah tapel dalam sebuah relasi. Untuk lebih jelasnya, saya akan mencontohkan langsung pada aplikasi MySQL. Nah, di sini pertama saya akan menunjukkan dulu database yang ada di sini. Oke, kemudian saya akan menggunakan database akademik. Database ini sudah saya buat sebelumnya. Kemudian pada database akademik ini, saya akan menunjukkan tabelnya. Lalu saya akan menunjukkan tabel departemen. Oke, ini merupakan tabel dari departemen. Yang disebut relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan baris. Nah, jadi departemen ini disebut dengan relasi, di mana pada departemen ini terdapat kolom-kolom dan terdapat baris-baris. Ini yang disebut dengan relasi. Sedangkan atribut ini adalah kolom pada sebuah relasi, yaitu kolom-kolomnya. Ini ada 3 kolom, yaitu kolom dev name, building, dan budget. Sedangkan tuple adalah baris pada sebuah relasi. Ini ada 3 baris yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ada yang disebut dengan domain. Domain ini adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Kemudian ada derajat atau degree ini jumlah atribut dalam sebuah relasi. Nah, jadi atribut tadi itu adalah jumlah kolom, sedangkan derajat itu adalah jumlah kolom. Jadi derajat di sini ada 3, karena ada 3 kolom di sini. Kemudian cardinality, jumlah tapel ada 3 tapel juga, ada 3 baris. Sehingga derajat dan cardinality-nya ini sama, yaitu 3. Kemudian kita lanjut lagi dulu pada slide selanjutnya. Oke. Nah, kemudian ini juga ada contoh. Ini seperti sudah saya sebutkan, yang ini adalah atribut. Ada 4 atribut yang ini. Sedangkan ini adalah tuples. Ada banyak yang di sini, ada banyak kolom. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, ya, ada relational key. Dalam basis data relasional ini di sini ada 5 relational key. Yang pertama adalah super key. Super key itu adalah satu atau lebih atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tabel di dalam relasi. Kemudian ada candidate key, yaitu atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Kemudian primary key, yaitu candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasi tabel secara unik dalam relasi.
Kemudian ada alternative key, yaitu kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key, sedangkan foreign key yaitu atribut dengan domain yang sama, yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut ini hanya sebagai atribut biasa. Sebelum kita melangkah pada materi selanjutnya, saya akan menunjukkan seperti apa primary key atau serta foreign key yang ada pada aplikasi MySQL yang telah saya buat sebelumnya. Oke, di sini saya akan kembali membuka MySQL. Saya akan menunjukkan dash dari instruktur. Oke, nah, pada instruktur ini, saya pindahkan dulu ini. Pada instruktur terdapat 4 field, di mana yang menjadi primary key adalah ID. Yang disebut kandidat key adalah semua di sini, semua field ini, karena masing-masing field ini unik dan berpotensi untuk menjadi primary key. Namun yang dipilih menjadi primary key di sini adalah ID. Sehingga 3 field yang lain adalah disebut dengan alternative key. Adapun untuk contoh dari foreign key, kalau tidak salah, departemen name ini adalah salah satu contoh dari foreign key karena dia merujuk pada departemen name yang ada pada tabel satunya, yaitu tabel departemen. Saya akan coba deskan dulu tabel departemen. Nah ini, di sini yang disebut dengan foreign key, di mana departemen ini pada tabel departemen adalah sebuah primary key. Namun pada tabel instruktur ini hanya tabel biasa, namun terhubung dengan tabel departemen name yang ada pada namun terhubung pada field departemen name yang ada pada tabel departemen. Jadi ini merupakan contoh dari relational key yang ada pada basis data relasional yang saya aplikasikan langsung pada MySQL. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi pada pembahasan materi. Oke, selanjutnya materi kedua yaitu pengenalan dari SQL. Untuk definisinya sendiri, SQL ini adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk manajemen data dalam RDBMS. SQL ini biasanya berupa perintah sederhana yang berisi instruksi-instruksi untuk memanipulasi data. Perintah SQL ini sering juga disingkat dengan sebutan query. Untuk sejarahnya sendiri, pertama-tama bernama IBM SQL Language, merupakan bagian dari pengembangan sistem R Project dari Laboratorium San Jose. Kemudian berubah nama menjadi struktur query language atau SQL yang kita kenal pada saat ini. Kemudian ada ANSI Issue Standard SQL, sudah ada 5. Pertama dari SQL 86, 89, 92, kemudian SQL 1999, hingga yang terbaru SQL 2003. Kemudian sebagian besar sistem ini adalah komersial, jika tidak ada SQL 92 yang menambahkan variasi yang lebih beragam. Kemudian ada kepemilikan khusus pada SQL 92 ini. Namun tidak semua contoh yang ada di sini bisa bekerja atau diterapkan pada partikular sistem kita. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis perintah pada SQL. Nah, perintah pada SQL ini ada 3, yaitu Data Definition Language atau DDL. DDL ini merupakan instruksi SQL yang berkaitan dengan pembuatan struktur tabel maupun database. Termasuk diantaranya create, drop, alter, dan rename. Kemudian ada disebut dengan Data Manipulation Language, yaitu instruksi SQL yang berkaitan dengan data yang ada pada tabel tentang bagaimana menginput, menghapus, memperbarui, serta membaca data yang tersimpan pada database. Kemudian ada yang disebut dengan Data Control Language, yaitu instruksi yang berkaitan dengan manajemen hak akses dan pengguna atau user yang dapat mengakses database maupun table. Saya akan contohkan pada MySQL. Oke, saya buka dulu MySQL-nya. Nah, yang pertama, untuk contoh dari Data Definition Language, misalnya create.
Misalnya di sini saya ingin membuat atau ya create aja deh, create tabel. Misalnya nama tabelnya, oh ya, saya ada contoh di sini. Oh, tunggu dulu. Sekarang saja deh, misalnya nama tabelnya mahasiswa. Atau lebih baik saya contohkan dulu. Saya akan mencari perintah untuk memasukkan tabel di sini, membuat tabel baru. Oke. Instruktur sudah ada. Oh ya, membuat tabel student studi. Nah, saya akan membuat tabel studi. Singkat-singkat saja, biar tidak sama. Tabel student, di mana isinya? Pertama ID, IP datanya itu varchar, kemudian ada name, dengan tipe data juga varchar, kemudian di sini ada perintah not null, maksudnya ini tidak boleh kosong. Kemudian ada department name, atau saya langsung saja cuma dua ini saja. Kemudian saya akan menjadikan primary key-nya. Primary key-nya yaitu kolom ID. Oke. Lalu titik koma. Oke. Nah, di sini ada kesalahan. Have errors. The manual that correspond to my SQL Server version tracing task level varchar. Oh ya, ada kesalahan penulisan ya. Oh ya, pada kolom name saya ulang. Kalau begitu, ID varchar, kemudian yang ini name. Harusnya namanya name varchar. Ada kesalahan penulisan sini. Oke. Kemudian ID sudah. Oh ya, primary key-nya. Ini ada kesalahan sintaksis tunnel. Oh, belum dibalas kurung ternyata. Ulang lagi. Oke. Nah, jadi tabel ini sukses saya buat. Untuk menampilkan tabel ini, saya tinggal tekan the student. Nah, di sini ada dua tabel dengan primary key-nya yaitu yang ID. Nah, ini merupakan contoh dari data definition language tadi, di mana saya menggunakan perintah create untuk membuat tabel baru. Kemudian ada juga tadi yang saya jelaskan disebut dengan data manipulation language, yaitu data yang berkaitan dengan yaitu instruksi yang berkaitan dengan data yang ada dalam tabel. Yang paling sederhana saya akan menggunakan perintah select. Misalnya saya ingin menampilkan semua isi dari tabel department yang tadi. Select all from department. Ini merupakan cara untuk menampilkan semua isi tabel dari department. Nah, kemudian ini adalah isi dari tabel department. Jika saya ingin membatasi, misal saya hanya ingin menampilkan
isi tabel di mana budgetnya itu harus di atas dari 60.000. Maka perintahnya adalah select all for department, kemudian where, menggunakan kata kunci where budgetnya itu lebih besar dari 65.000 misal. Nah, jadi yang muncul hanya dua, yaitu ilmu komputer dan teknik informatika karena budgetnya yang di atas 60.000. Nah, ini merupakan contoh dari data manipulation language. Oke, kita lanjut lagi pada pembahasan materi. Setelah jenis perintah pada SQL, selanjutnya adalah domain types in SQL. Oh ya, domain types ini adalah tipe-tipe data yang ada pada SQL. Sebaiknya langsung saya contohkan, namun saya akan bacakan dulu. Ada beberapa tipe data. Yang pertama chart. Ini merupakan tipe data string yang panjang. Yang panjangnya itu dibatasi oleh pengguna. Kayak tadi, misalnya chart dalam kurung berapa, yaitu sebagai batasan dari jumlah karakter. Kemudian ada varchar, yaitu chart, namun dia sifatnya adalah variabel atau lebih pendek ya. Kemudian ada int atau integer. Dia ini tipe data bilangan bulat. Kemudian ada small in atau small integer, yaitu bilangan bulat yang lebih kecil. Kemudian ada numeric, yaitu berhubungan dengan angka, poin-poin angka, namun hanya mendukung satu angka di belakang koma. Kemudian ada real double precision. Selanjutnya ada float. Float itu adalah tipe data nomor yang mendukung untuk bilangan-bilangan desimal dengan banyak angka di belakang koma. Saya akan langsung membukakan lagi tadi MySQL-nya. Nah, di sini untuk tipe data tadi itu yang ini saya akan deskan untuk salah satu tabel, misalnya departemen. Nah, pada departemen ini ada tipe datanya yang ini. Untuk dep name-nya tipe datanya adalah varchar, sedangkan untuk building tipe datanya juga varchar, sedangkan budget tipe datanya adalah desimal atau numerik ya sepertinya. Saya akan mencoba menampilkan dari desk-nya instruktur. Saya menampilkan ini untuk kita melihat macam-macam tipe data yang ada pada SQL. Nah, di sini ada tipe data chart. Tipe data chart ini untuk field ID. Kemudian salary juga tipe datanya desimal. Ini merupakan contoh-contoh tipe data yang ada pada MySQL, yang pada slide show tadi merupakan teorinya, sedangkan kita langsung mempraktikannya atau memperlihatkannya pada MySQL. Oke, kita kembali ke pembahasan materi. Tadi ini merupakan tipe-tipe data yang ada pada MySQL. Dan ya, tadi itu merupakan materi terakhir pada pembahasan kali ini. Jadi berakhir pula video kali ini mengenai pembahasan saya pada materi-materi yang pernah kita pelajari pada mata kuliah sistem basis data. Apabila pada penjelasan kali ini atau pada video kali ini terdapat banyak kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.